Oke, pada hari keempat, minggu ketiga, tentunya masih di bulan pertama ya, yaitu tanggal 30 Juni 2022, kita mempelajari tentang array multidimension. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang array dasar. Nah, pada array multidimension ini kita mempelajari pertama nested array dan array multidimension. Di sini kita mempelajari, pertama kita dibuat contoh array seperti ini. Kita coba print ya. Nah, hasilnya 1. Kenapa 1? Kita coba bedah. 0 berarti array ke berapa nih? 0 ini berarti kan indeks pertama ya, ini ya, tuh, indeks ke 0. Kemudian indeks kedua ini ke 0, berarti kan mengacu ini 0, 1, 2. 0, 1, 2 EL ya, EL. Kemudian indeks kedua, EL ini indeks keduanya berapa? 0, 1, 2 L ya, jadi hasilnya adalah L gitu. Kalau kita hapus indeksnya 1, maka EL nya doang nih gitu. Kalau kita hapus lagi, maka baris ini yang masuk gitu. Jadi kita bisa mendeskripsikan array dalam array gitu. Ini array dalam array, di mana array tersebut isinya ada suatu string. Stringnya juga kita bisa deklarasikan itu mau huruf keberapa gitu, menggunakan indeks keberapa. Jadi contohnya yang tadi ya, kalau kita ingin ngambil G ini ya, G berarti 0, 1, 2 kita ambil ke indeks kedua. Kemudian ini 0, 1, 2 berarti indeks kedua juga. Kemudian G ini 0, 1, 2 juga. Jadi nah ini ya, maka dia akan mengambil lagi tuh gitu. Jadi itu caranya untuk memanggil how to call array. Selanjutnya kita push nih arraynya, push unshift, kemudian kita assign, oke, dengan metode nested array. Tentunya nested array kan ya kayak menimpa suatu yang udah ada, itu namanya nested ya. Nah ini dia, kita push di array kedua berarti 0, 1, 2 ini dengan horse, berarti yang akan dimunculkan pick horse ini, kedua ini ada horse-nya. Kemudian kita unshift fish, unshift berarti fish ya, di indeks ke 0 berarti di sini nih, nanti akan muncul fish nih gitu. Kemudian array 1 indeks ke 1, array 1 indeks ke 1 chick ini akan menjadi flamingo. Kita coba. Nah ini ya, fish tertambah menggunakan unshift ini. Kemudian push juga horse juga bertambah menggunakan indeks kedua yang menggunakan perintah push. Kemudian flamingo juga mengubah yang ada di sini, duck ya, bukan chick, karena 01 kan ini dia indeks ke satunya ini ya, bukan chick. Nah indeks ke 1 ini kan, indeks ke 1 ini, kemudian indeks ke 1 lagi duck gitu, sehingga dia akan mengassign ini. Kemudian cara mengcopy array selanjutnya, sudah membahas ini, kita lanjut ke how to copy array. Dimana di sini kita mempunyai dua array. Array pertama kayak gini, array kedua itu ya. Dimana array pertama ini ya basicnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingin copy datanya di array kedua. Nah caranya gimana? Caranya mungkin kebanyakan orang
kita tinggal array 2 sama dengan array 1 gitu ya, sehingga dia akan tercopy gitu kan. Nah, kita coba print nih apakah benar. Sama dengan zero assignment constant variable. Oke. Ya, menggunakan sebentar semua. Jadi di sini kita mempelajari waktu itu tuh kita ingin copy data ini ke data yang kedua, itu dengan cara sebentar. Nah, sebelumnya kan kayak gini kan, dia array 2 dan array 1 ini berbeda karena array 1 1 2 3 4 5, kalau array 2 ini kosong gitu. Nah, selanjutnya kita ingin copy nih isi array 1 ke array 2. Nah, di sini kita tinggal tulis aja nih array 1 gitu. Ya, akan tercopy kan. Nah, kita coba dulu. Nah, tercopy ya, sama ya. Tetapi kita coba nih ubah array kedua indeks ke satunya ini ya. Ini yang kita ingin ubah nih jadi 0. Kita coba ubah jadi array kedua indeks ke 0, kita isi 0 gitu ya. Harusnya kan berubah di array 2 nya doang. Nah, tetapi ini tidak. Kenapa seperti itu? Tuh, array 1 juga ikut berubah karena dia menyimpan di memori yang sama gitu. Karena kita menggunakan sama dengan gini doang nih, jadi menyimpan memori yang sama. Kalau kita ubah salah satu ya semuanya juga berubah tuh ya. Kalau kita indeks ke array yang pertama kita yang ubah ya, hasilnya pun sama gitu. Nah, lalu solusinya gimana? Solusinya adalah menggunakan looping. Kita menggunakan cara looping dulu. Nanti ada dua cara sebenarnya. Cara looping kayak gini, caranya adalah kita kosongkan dulu si array 2 ya kan. Nah, di array kedua ini kita push dari array pertama. Jadi perulangan dari 0 sampai panjang array 1 ya. Itu kan diperulangi sampai di perulangan tersebut array 2 ini dipush, diisikan oleh array indeks ke 0 sampai panjangnya berapa gitu. Sehingga hasilnya adalah tuh, hasilnya sama seperti ini. Tapi kalau kita ubah di array kedua, misalkan yang kedua kita indeks ke 0 ini ya, ini 1 ini kita ubah jadi 0. Nah, jadilah seperti ini, tidak copy paste kayak gini nih, dia akan berubah semua, enggak, tapi dia berubah salah satu doang karena di sini sudah menggunakan memori yang berbeda. Ini disimpan di memori pertama, ini yang kedua kayak gitu. Jadi itu cara pertama menggunakan looping. Selanjutnya kita coba menggunakan cara yang lain, yaitu cara yang kedua. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, distracting namanya. Kita coba menggunakan ini array 1 2 3, dimana array kedua ini mengopi data di array pertama. Nah, caranya gini ya, menggunakan titik. Kita coba, nah ini hilangkan dulu. Ini array kedua, kemudian array kedua ini berisikan titik array pertama. Nah gitu, maka dia
sudah menyimpan data nih, array 2 menyimpan data dari array pertama gitu. Kita coba console log. Nah gitu ya, sama ya. Kalau kita ubah ya, array kedua indeks ke 4, nah dia berubah cuma satu doang nih, ini nggak ikut berubah karena sudah tersimpan di memori yang berbeda gitu. Kita juga bisa menggunakan seperti ini ya, menggunakan separator koma sehingga hasilnya akan array ketiga gitu ya, dimana array ketiga ini berisikan array kedua dan array ke 1 dan ada 9 juga di belakang. Kita coba print si array ketiga ini. Nah isinya kayak gini, nanti 1 2 3 4 5 9, kemudian 1 2 3 4 5 gitu. Ini arraynya sebelah ini. Nah kalau misalkan arraynya di bawah sini, maka dia harusnya 8. Nah ya 8 ya. Jadi kita ubah dulu, assign dulu, kemudian baru menggabungkan array 1 dan 2 dan ada 9 di dalamnya di array 3 gitu ya. Ini 8 tuh. 1 2 3 4 5 adalah array pertama, kemudian ada 9, terus ada 1 2 3 4 8 gitu. Mana 8 ini kan perubahan assign dari sini. Jadi seperti itu untuk distracting. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang perbedaan sama dengan dan sama dengan gitu ya. Perbedaannya apa? Ini sama, hanya perbedaan di tipe datanya aja ya. Kalau kita menggunakan sama dengan kita membandingkan value-nya aja. Tapi kalau sama dengan kita membandingkan value dan tipe datanya gitu. Nah di sini kalau datanya 1 dan 1 ya sama aja gitu kan. Kalau kita ini hasilnya 2, false semua. Kalau ini hasil 1 and 2. Jadi di sini kita membandingkannya menggunakan sama dengan 3 ya. Kalau 1 dibandingkan dengan 1 ya sama aja ya, tipe datanya sama, value-nya sama. Tapi kalau kita bandingkan dengan str, nah ini hasilnya apa? Ini true betul, number dan string 1 dan 1 betul, tapi beda tipe data. Karena sama dengan dia hanya membandingkan value aja ya. Tapi kalau sama dengan value dan tipe, maka 1 dan string 1 ini hasilnya seperti apa? Nah false ya, jadi false. Jadi kita harus menggunakan sama dengan jika untuk keperluan dimana tipe datanya tuh memang berbeda dan tidak boleh true gitu. Jadi kita dibiasakan menggunakan sama dengan 3 sama dengan, triple sama dengan, seperti itu. Jadi perbedaan antara double sama dengan dan triple sama dengan. Oke, jadi itu di hari ke berapa nih? Keempat di bulan ke-1 minggu ketiga. Kita mempelajari array multidimension, nested array, dan array multidimension. Selanjutnya di hari ke-5 bulan ke-1 minggu ketiga, yaitu di hari 1 Juli hari ini ya, itu akan mempelajari tentang conditional array dan juga diberikan soal latihan mingguan.